langsung mulai jalan sambil terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Ini saya bisa ketemu di Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 20 Jakarta bersama dengan Bapak Firman SAGM M-Home ya. Ambil riset wawancara yang virtual ini akan saya tayangkan nanti di skripsi saya. Baik Pak Firman, saya ingin bertanya. Yang pertama, Pak Firman menjabat sebagai Kepala Perpustakaan sudah berapa lama Pak Firman? Alhamdulillah, saya mendapat amanah Kepala Perpustakaan itu sejak tahun 2020. Jadi sebetulnya termasuk termasuk singkat ya, tapi kalau terhitung dari jadwal pelajaran, tahun pelajaran, saya mungkin bisa udah termasuk mau 2 tahun ya. Lanjut Pak, yang kedua, bagaimana cara Bapak mengelola perpustakaan yang kemudian perpustakaan itu bisa lebih bermutu, berjaya, dan bisa diminati oleh siswa? Ya. Berbicara bagaimana gitu ya cara perpustakaan dinikmati oleh siswa bermutu, itu sebetulnya berbicara tentang sebuah inovasi ya, sebuah ide, sebuah gagasan gitu ya. Karena faktanya memang ada beberapa sekolah itu seringkali gitu ya perpustakaan dianggap sebagai sebuah gudang gitu ya, sebagai sebuah tempat yang tidak layak, hanya sebuah ya tempat-tempat buku yang berserakan yang seringkali di tempat terpencil yang jarang disentuh oleh siswa. Ya. Pun ada beberapa di sekolah ini memang walaupun di statusnya negeri gitu ya, perpustakaan seringkali hanya sebagai tempat pengembalian dan peminjaman buku. Jarang sekali gitu ya siswa yang dilibatkan langsung dalam kegiatan proses pembelajaran, membuat cerpen, lomba-lomba ataupun kegiatan yang sifatnya kreatif untuk perpustakaan. Maka perpustakaan itu pada dasarnya memang tergantung kita bagaimana mengelolanya. Dan di MAN 20 Jakarta saat ini memang kegiatan perpustakaan hanya sebatas kegiatan pengembalian buku, pada saat dulu peminjaman buku itu berupa buku paket. Jadi buku-buku paket itu memang dapat dari pemerintah, maksudnya tidak diperjualbelikan dan memang dikhususkan untuk semua siswa MAN 20 Jakarta dalam melancarkan untuk mengikuti kegiatan KBM. Jadi memang sekolah tidak mewajibkan gitu. Jadi cukup perpustakaan yang sudah menyediakan. Maka kalau bicara bermutu sebetulnya memang berbicara bagaimana kinerja gitu ya perpustakaan punya inovasi yang membangun gitu. Memang kendalanya lagi-lagi di MAN 20 kita belum bisa gitu ya, belum punya tenaga ahli gitu ya ataupun pustakawan ahli di bidang perbukuan gitu ya. Ya, selain kita dalam proses mengambil peminjaman, kedua kita ya baru membuat katalog buku, kemudian juga membuat indeks, kita penomoran buku, kemudian juga jam pelayanan, hanya sebatas itu. Jadi kalau bermutu memang kita belum bisa gitu pelayanan yang bermutu ataupun yang meningkatkan aktivitas siswa ya, itu intelektual siswa. Pak Firman, sumber daya apa saja yang dibutuhkan untuk mengelola perpustakaan MAN 20 Jakarta Timur? Ya. Untuk saat ini, atau memang sesuai prosedur mekanisme SOP perpustakaan, kita sebetulnya tidak banyak membutuhkan sumber daya. Ya, cukup mungkin pustakawan, tenaga teknisi, staf perpustakaan atau petugas perpustakaan. Itu sumber daya yang saat kami perlukan saat ini, yaitu kita butuh staf perpustakaan yang mengelola jam pelayanan ya, jam peminjaman buku siswa, atau nanti siswa yang dalam kegiatan istirahat ya jam 1-2 kan mereka suka membaca buku tuh. Nah itu kita butuh staf ya, dan itu sudah ada berjalan normal ya. Kedua, kita masih membutuhkan sumber daya berupa teknisi informasi,
yang berfungsi untuk membantu para siswa mencari sumber-sumber bacaan buku secara katalog ya. Dan saat ini memang ada kecenderungan sudah mulai ada digital katalog gitu. Jadi katalog itu adalah mencari referensi buku ya tanpa siswa itu harus mencari di loker mas, di rak-rak gitu. Jadi cukup mencari buku yang diinginkan, lalu nanti tugas yang akan membantu. Dan bagi saya untuk saat ini perpustakaan cukup hanya dua itu aja ya, mungkin ya, staf perpustakaan dan teknisian misalnya teknisi informasi. Pak Firman, Iya. selama ini kegiatan apa saja yang pernah dilakukan di perpustakaan? Kegiatan sejak saya menjabat sebagai ketua perpustakaan ya, itu pandemi berlangsung mas ya, jadi memang kita belum banyak bisa membuat ya, atau mendesain gitu ya program-program perpustakaan. Saat ini kegiatan perpustakaan yang saya informasikan dari awal tadi ya, yaitu melayani pembukuan peminjaman buku paket. Peminjaman buku paket itu dia lakukan di awal semester di bulan Juli atau di bulan Juli, di mana kita dibantu oleh staf dan juga oleh kepala TU. Langkah pertama kita menyusun jumlah buku desainnya sekitar 400 sesuai dengan jumlah siswa yaitu di atas 400. Lalu setelah itu kedua kita membuat jadwal peminjaman buku sesuai per kelas ya, agar tidak jadi klaster COVID gitu ya. Dan setelah itu mereka belajar setahun, maka buku itu wajib dikembalikan oleh siswa. Nah itu biasa akan dilakukan di sekitar bulan akhir awal Juni ya. Proses pengambilan itu sama dengan proses pinjaman. Nah kedua untuk masa pandemi ini ya hanya itu aja sih. Ya hanya kadang ada juga kegiatan membaca dari kalangan guru atau siswa gitu ya, atau sekedar mau belajar kelompok di mana boleh memanfaatkan perpustakaan dengan mencari sumber-sumber dari perpustakaan. Pak Firman, selanjutnya menurut Bapak sendiri bentuk pengelolaan perpustakaan yang baik itu seperti apa? Ya. Bentuk pengelolaan perpustakaan yang baik itu ya, saya sepanjang pengetahuan saya aja gitu ya. Itu pertama memenuhi ya unsur kebutuhan siswa. Maksudnya pertama buku-buku yang diadakan yang diperuntukkan bagi siswa itu memenuhi niat keinginan mereka untuk merangsang kegiatan gemar membaca. Gitu ya. Dan saat ini buku-buku yang di perpustakaan alhamdulillah sudah cukup banyak ya. Selain buku paket tentunya. Kedua buku-buku referensi seperti kamus kita banyak, ada kamus bahasa Arab, bahasa Inggris, kamus bahasa Cina gitu ya, atau bahasa yang lainnya gitu ya. Kemudian kita punya ensiklopedia, ada ensiklopedia IPA, ensiklopedia agama gitu ya, lalu ada ensiklopedia Al-Quran. Ya, lalu kita juga punya selain kamus ensiklopedia, kita juga ya punya misalnya global alat penunjang belajar lainnya, misalnya global, majalah, koran gitu ya, sebagai sumber bacaan buat siswa. Selain juga buku-buku itu tadi referensi ya, buku-buku tambah, buku bacaan seperti novel ya, dan novel itu memang banyak digemari oleh siswa. Terutama novel-novel tentang ya mungkin perjuangan, novel percintaan gitu ya. Lalu juga buku-buku tentang buku-buku agama ya, buku-buku agama yang terbaru itu kita banyak sekali tentang filsafat Islaman, ideologi gitu ya, tentang sosiologi banyak buku-buku ya. Dan biasanya cenderung siswa itu banyak membaca buku-buku tambahan aja sih gitu, novel ataupun sejenis genre yang sama gitu. Bagaimana cara Bapak dalam pengawasan melakukan pengelolaan perpustakaan? Ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara pengawasan yang Bapak lakukan dalam pengelolaan perpustakaan di madrasah ini? Ya. Pengawasan yang Bapak lakukan. Ulang. Ulang. Pengawasan apa yang Bapak lakukan
dalam mengelola perpustakaan di madrasah ini? Oke, ya. Secara sederhana pengawasan secara intensif tidak ada, gitu ya, karena ya kita hanya dibantu oleh alat CCTV yang dipasang di setiap sudut-sudut ruangan, gitu ya. Kedua, pengawasan yang dilakukan pun hanya mengandalkan CCTV. Biasanya jika ada terjadi pencurian buku atau mungkin ada HP hilang itu bisa terdeteksi. Tapi secara penuh saya tidak bisa, karena juga memang saya petugas kepala perpustakaan juga sebagai guru, gitu ya, sebagai guru yang memang dia mengajar. Tapi ada beberapa waktu di mana memang dia harus membantu staf perpustakaan untuk mengolah buku, ya, untuk memberikan penomoran buku, mengecek jadwal kunjungan dan sebagainya. Jadi pengawasan hanya kadang kalau dalam proses belajar ada juga beberapa guru yang mengadakan pembelajaran di perpustakaan. Maka dialah yang membantu mengawasi siswa. Bagaimana bentuk laporan pengelolaan perpustakaan terhadap Bapak? Sebentar. Pak, mau nanya lagi, apa saja kendala-kendala yang Bapak hadapi selama mengelola perpustakaan di madrasah ini? Selama mau 2 tahun menjadi kepala perpustakaan, ya, sebetulnya tidak ada banyak kendala, ya. Kendala yang banyak dialami saya pribadi ataupun secara staf itu misalnya saat menyedihkan ketika kondisi buku yang dipinjam robek, ya, rusak, gitu kan. Kemudian juga buku-buku banyak yang hilang, gitu. Ruangan tidak bersih, gitu, kotor. Ya hanya sebatas itu aja sih. Ya, jadi kendalanya nggak banyak, gitu. Cuma yang sering terjadi itu saat proses pengembalian buku oleh kelas 12 yang ketika mereka sudah lulus ini, itu seringkali di data perpustakaan dari staf TU gitu ya, melaporkan banyak buku-buku yang sengaja dihilangkan oleh para siswa, gitu. Sehingga kita ya tiap tahun harus membeli buku yang baru, gitu, ataupun mengganti. Dan siswa juga diwajibkan jika siswa itu menghilangkan buku, gitu ya, secara sengaja kita berikan denda sesuai dengan peraturan yang berlaku. Baik Pak Firman, Iya. apa harapan Bapak terhadap pengelolaan perpustakaan di madrasah ini, Pak? Ya. Secara sederhana, cuma saya berharap pertama ya, kita sudah punya perpustakaan yang bagus, Mas, ya. Tempatnya bersih, tertata rapi, gitu ya, jauh dari kesan jorok atau kumuh, gitu ya. Kedua, kita punya sumber buku-buku yang sangat banyak, ya. Entah itu ensiklopedia, kamus, buku bacaan, ya, koran, Al-Quran dan sebagainya. Makanya harapan saya itu bahwa saya berharap para siswa itu punya minat, ya, punya minat membaca yang harusnya yang sangat tinggi, gitu. Dimana pemerintah ini kan mencanangkan literasi digital, ya, atau literasi, gitu. Literasi itu kan mencakup aspek menulis, membaca, menghitung. Maka saya pengen para siswa mendahulu itu mempunyai minat baca yang tinggi. Itu sebenarnya sederhana sih, Mas. Ketika punya minat baca yang sangat tinggi, itu otomatis kemampuan minat mereka belajar juga akan bagus, gitu ya. Kedua, saya pengen siswa Mandoplo itu menjadikan perpustakaan sebagai rumah baca atau rumah semacam ruang inspirasi belajar mereka. Ketika mereka tidak menemukan informasi pembelajaran di sekolah, materi yang sulit, maka mereka bisa mencari langsung dari sumbernya, yaitu dari perpustakaan. Ketiga, saya berharap siswa kita melek teknologi, ya, karena memang digitalisasi katalog itu udah mulai banyak dilakukan di berbagai sekolah. Ya, sebatas itu sih harapan saya, ya. Dan saya juga pengen dukungan, yang lebih penting adalah dukungan dari warga Sivitas Akademika Mandoplo Jakarta, terutama dari stakeholder, ya, kepala TU, kepala madrasah, gitu ya. Kedua, para tenaga pendidik, ya, guru TU dan para siswa itu mari bersama-sama kita jadikan perpustakaan itu sebagai ruang inspirasi, ruang belajar. Itu aja sih. Pak, lanjut Pak, satu lagi Pak, ya. Ya. Apa yang Bapak lakukan dalam menghadapi kesulitan dalam pengelolaan perpustakaan?
kesulitan yang saya hadapi selama ini kan tadi saya katakan selama pandemi kita belum begitu banyak mengalami kesulitan. Tetapi saya jika kesulitan berkaitan dengan administrasi, dengan pengelolaan keuangan ataupun buku, saya selalu bertanya dengan kepala perpustakaan, kepala TU. Ya. Karena beliau yang lebih mengetahui gitu mas, sirkulasi buku, kemudian jumlah buku yang dibutuhkan oleh para siswa gitu ya, tentunya melalui kerjasama dengan wakil kepala madrasah bidang kurikulum. Jadi dengan kepala perpustakaan saya banyak dibantu gitu ya, dalam hal penataan dekorasi interior perpus, kemudian buku-buku yang terbaru gitu ya, dari terbitan-terbitan yang bagus, dengan tujuan agar para siswa itu bisa membaca gitu ya, itu aja intinya. Jadi kesulitannya nggak terlalu banyak sih. Kedua, kesulitan, jika ada kesulitan yang lain, saya biasanya berkoordinasi dengan guru bidang studi ya, terutama dalam menentukan buku paket apa nih yang dijadikan pegangan para siswa untuk belajar gitu. Selain juga buku-buku apa, kan ada istilah buku paket, ada buku paket, ada buku pegangan, ada buku tambahan gitu ya. Jadi buku tambahan itu kita menyediakan juga buku tambahan selain yang digunakan oleh para siswa. Tentunya para guru juga mendapatkan dengan tujuan untuk memperkaya gitu ya, memperkaya khazanah intelektual mereka. Kan selama ini kalau siswa cenderung misalnya bahasa Arab gitu ya, mereka harus dapat satu buku paket misalnya. Maka guru ya itu setidaknya dia bisa memiliki mungkin lebih dari 10 referensi buku tambahan gitu. Baik Pak Firman, terima kasih banyak. Wawancaranya sudah selesai. Mudah-mudahan dengan riset wawancara ini bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Dan mohon doa juga Pak Firman, besok saya mau ujian, mudah-mudahan lancar. Dan terima kasih banyak kepada seluruh Civitas Akademika di Madrasah Aliyah Negeri 20 yang sudah siap menerima kehadiran saya untuk ngambil data riset yang ada di MAN 20. Terima kasih banyak Pak Firman. Firman. Iya. Sudah. Ya, terima kasih juga kami ucapkan ya kepada Ananda Hermansyah yang tengah melakukan penelitian tentang skripsi di MAN 20 Jakarta, penelitian skripsi tentang perpustakaan ya, manajemen perpustakaan dan mungkin pelayanan perpustakaan di MAN 20 Jakarta. Kami juga mohon maaf gitu ya, tidak bisa memberikan data-data yang valid ya, tidak bisa memberikan gambaran ideal layaknya sebuah perpustakaan yang besar ya, perpustakaan yang diminati banyak orang seperti layaknya kalau dalam peradaban itu kan Baitul Hikmah ya di Khalifah Abbasiyah gitu ya, di mana para semua ilmuwan berkumpul ya dalam kegiatan membaca, menerjemahkan, dan kita berharap seperti itu. Kita berharap semua siswa itu gemar membaca, termasuk juga saya. Maka ketika ada penelitian tentang mahasiswa ini ada semacam feedback ya, ada timbal balik bahwa ketika ada mahasiswa yang mencoba mengangkat penelitian tentang perpustakaan, kita sebagai pribadi juga harus bisa menyajikan data-data yang seutuhnya yang ada gitu ya, tanpa direkayasa harus bagus atau tidak ya kan. Ya inilah perpustakaan MAN 20 Jakarta dengan segala kekurangannya dan kelebihannya. Memotret secara nyata mungkin tidak bisa kita membandingkan dengan perpustakaan sekaliber Universitas Indonesia atau mungkin SMA Life School atau MAN IC gitu ya, di mana jumlah perpustakaan mungkin bisa ribuan, tapi di MAN 20 hanyalah sebuah institusi negeri yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dan perpustakaan sebagai pendukung mereka dalam belajar. Terima kasih kami ucapkan kepada Ananda, semoga sukses ya ujian skripsinya dan bisa rampung ya, dan semoga ini menjadi masukan bagi kami, terutama dalam hal yang ditanya apa saja yang telah ditanyakan oleh penanya. Mudah-mudahan kedepannya perpustakaan kita lebih baik ya dalam peningkatan mutu kepada para siswa, kepada para guru ya, dan juga kepada masyarakat umum. Gitu. Baik Pak Firman, terima kasih banyak, dan saya akhiri. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa memotivasi di kalangan Civitas Akademika yang ada di Madrasah Aliyah Negeri 20. Alhamdulillahirrabbilalamin, sudah selesai. Saya tutup Pak Firman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.